Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar cara interpretasi AGD. AGD atau analisa gas darah merupakan tes untuk mengukur kadar keasaman atau pH dan kadar oksigen serta karbon dioksida di dalam darah. Darah yang digunakan untuk tes AGD ini diambil dari pembuluh darah arteri ya, bukan dari vena. Pada tes analisa gas darah ini dilakukan untuk memonitor beberapa kondisi yang dapat menyebabkan komplikasi serius, terutama pada kondisi individu yang mengalami penyakit kritis. Selanjutnya, ada pun langkah-langkah ya untuk memudahkan kita untuk menginterpretasikan analisa gas darah. Yang pertama, ketahuilah nilai normal dan tidak normalnya. pH normal 7,35 sampai 7,45. PCO2 35 sampai 45. Kemudian HCO3 22 sampai 26. Nah, teman-teman coba bisa melihat gambar di samping ini ya, atau teman-teman bisa membuat gambar seperti ini untuk memudahkan kita memahami nilai normal dan tidak normalnya. Ini ada asid atau asam, kemudian netral dan basa. pH normal 7,35 sampai 7,45. Kita bisa tuliskan seperti ini ya. Kita taruh pH di bawahnya agar kita tahu rentang normalnya. Kemudian ini ada angka 45 ya dan 35. Kenapa ini dibalik ya teman-teman? Agar memudahkan kita untuk mengingat bahwa jika PCO2 di bawah 35 berarti adalah basa dan PCO2 di atas 45 adalah asam. Karena yang asam itu biasanya akan kelebihan PCO2 atau bisa dikatakan semakin asam maka PCO2-nya akan semakin tinggi. Kemudian HCO3-nya tidak dibalik ya. Jadi hanya yang dibalik adalah PCO2 agar kita lebih mudah untuk mengingatnya. Kemudian, langkah kedua adalah kita cari tahu apakah pH asidosis atau alkalosis. Ini sangat mudah ya teman-teman semuanya, seperti yang tadi ya. Jadi pH darah manusia normalnya adalah 7,35 sampai 7,45. Jika pH di bawah 7,35 adalah asidosis, dan pH di atas 7,45 adalah alkalosis. Kemudian langkah selanjutnya, kita cari tahu apakah asam basa ini respiratorik atau metabolik. Kalau PCO2 itu menunjukkan respiratorik dan HCO3 menunjukkan adanya perubahan di metabolik. Ingat ya, seperti ini ya. Kemudian gunakan ROM ya. ROM ini atau ROME ini adalah respiratory opposite. Saat pH naik, PCO2 turun itu alkalosis. Kemudian saat pH turun, PCO2-nya naik itu adalah asidosis. Kemudian ini ada metabolic equal ya. Kita lihat di sini ROME ya. RO tadi respiratory opposite, kemudian ME ini adalah metabolic equal, atau kita bisa singkat biar kita mudah adalah ROME. Saat pH naik, HCO3 naik itu alkalosis. Saat pH turun, HCO3 turun itu asidosis. Bisa juga gunakan tic-tac-toe atau teka-teki silang. Teman-teman coba bisa buat ya tabel seperti ini. Ada asam, normal, basa ya. Kita buat garis-garis seperti ini, 3 ya seperti ini. Nah, untuk mempermudah kita untuk menginterpretasikan analisa gas darah. Selanjutnya, nah ini ada soal ya teman-teman. Ada pH 7,26 berarti asam ya.
PCO2 32 berarti basa. Ingat ya yang dibalik tadi ya. HCO3 18 berarti asam. Nah, dari sini teman-teman sudah bisa menebak ya, apa nanti interpretasi dari hasil AGD ini. Caranya gini ya teman-teman, kita coba untuk memasukkan pH 7,26 itu rendah. Kalau rendah berarti adalah asam ya atau asid. Tempatkan pH di bawah kolom asid. Kemudian PCO2 32 itu rendah ya. Kalau rendah berarti adalah basa. Tempatkan PCO2 di bawah kolom basa. Kemudian HCO3 18 itu rendah ya. Jadi artinya itu adalah asam atau asid. Tempatkan HCO3 di bawah kolom asid. Nah, kemudian kita cocokkan mana yang cocok dengan pH. Dalam contoh ini HCO3 cocok dengan pH, yaitu sama-sama asam. Ya, HCO3 menunjukkan metabolik. Berarti ini artinya adalah kondisinya menunjukkan asidosis metabolik. Nah, mudah kan teman-teman semuanya? Kemudian kita akan menjelaskan kembali apakah ada kompensasi sebagian atau tidak terkompensasi. Ini ada triknya ya teman-teman. Jika pH normal, PCO2 dan HCO3 abnormal, kompensasi full. Jika pH abnormal, PCO2 dan HCO3 abnormal, kompensasi sebagian. Kemudian jika pH abnormal, PCO2 atau HCO3 abnormal tidak terkompensasi. Pada kasus di atas tadi berarti interpretasinya adalah asidosis metabolik terkompensasi sebagian. Ada kasus lagi, ya kita lihat pH 7,44, PCO2 30, HCO3 21. Nah, dari sini kita sudah bisa untuk mulai menebak nih, apakah asidosis, alkalosis, respiratorik, metabolik, dan bagaimana kompensasinya. pH 7,44 normal ya teman-teman. Tempatkan pH di bawah kolom normal. PCO2 30 rendah, artinya adalah basa. Maka tempatkan PCO2 di bawah kolom basa. Kemudian HCO3 21, itu artinya rendah. Karena rendah berarti adalah asam atau asid. Tempatkan HCO3 di bawah kolom asid. Pada pH, walaupun masih dalam rentang normal 7,44, namun sudah condong ke basa atau sedikit basa, tetap dikatakan alkalosis. Maka dari itu dipasangkan dengan PCO2. Pada kasus ini, PCO2 sesuai dengan pH. PCO2 menunjukkan respiratorik dan keduanya di bawah basa. Maka kasus ini adalah alkalosis respiratorik. Saat pH normal, kemudian PCO2 dan HCO3 abnormal mengindikasikan adanya full kompensasi atau kompensasi penuh. Kemudian ada kasus selanjutnya, pH 7,10, PCO2 40, HCO3 18. Nah, kita sudah bisa mulai menebak kembali apakah termasuk asidosis, alkalosis, metabolik, atau respiratorik, dan gimana nih kompensasinya. pH 7,10 itu adalah artinya rendah. Nah, karena rendah ya, itu berarti adalah asam. Tempatkan di bawah kolom asid. Kemudian PCO2 40
ya, artinya adalah normal. Nah, karena normal, tempatkan PCO2 di bawah kolom normal. HCO3 18. Nah, itu artinya adalah dia rendah. Rendah, maka itu masuk di asid atau asam. Tempatkan HCO3 di bawah kolom asid. Pada kasus ini, HCO3 sesuai dengan pH. HCO3 menunjukkan metabolik, keduanya di bawah asid, sehingga metabolik asidosis. PCO2-nya normal ketika pH abnormal dan salah satu PCO2 atau HCO3 abnormal mengindikasikan unkompensasi atau tidak terkompensasi. Mudah kan teman-teman semuanya? Nah, semoga dapat memberikan gambaran pada teman-teman semuanya mana yang asidosis, mana yang alkalosis, kemudian termasuk metabolik atau respiratorik. Selamat belajar teman-teman, semoga sukses. Salam hebat, perawat pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.